Ya, selamat datang kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang baru join, baru bergabung. Silakan untuk mengisi link yang ada di kolom chat untuk menuliskan absen. Tautan link sudah ada di kolom chat. Sebelum kita mulai acara sambil menunggu rekan-rekan lainnya, saya mau menyapa dulu. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Dari mana saja ya ini ya? PKA Lompok, Dinas Kesehatan Pare ya, ini ya. Dari Kaltim. Selamat pagi menjelang siang kalau gitu ya, karena perbedaan waktu kita 1 jam. Ya, sebentar lagi acara bisa kita mulai, tapi sambil kita menunggu rekan-rekan kita yang masih berusaha untuk join di waiting room, silakan untuk mengisi tautan link yang ada di kolom chat. Kita tunggu 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kita kali ini yang tergabung pagi ini, pagi menjelang siang yang ceria ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, salam sehat, salam bahagia semuanya Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Acara kita kali ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di webinar kita kali ini melalui Zoom. Temanya sangat menarik hari ini tentang kehamilan sehat selama masa pandemi. Nah, sebelum kita mulai dan sebelum kita berkenalan dengan siapa sih narasumber kita yang cukup menarik ya temanya ya, insya Allah beliau ahli di bidangnya. Bolehkah izinkan saya untuk memberikan tampilan video kepada teman-teman sekalian? Video ini merupakan tentang new normal protokol. Insya Allah sangat bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Silakan menyaksikan Bapak Ibu. Tahun 2020 menjadi tahun yang mengubah cara hidup kita. Pandemi COVID-19 melanda bumi pertiwi. Sejak bulan Maret, jumlah kasus semakin meningkat di 34 provinsi Indonesia. Virus ini dapat menyerang semua kelompok usia, dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kita harus mengubah kebiasaan hidup
cara berinteraksi, cara kerja untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Saat ini, kita harus membiasakan dengan protokol kesehatan yang menjadi kebiasaan baru kita dalam beraktivitas. Untuk melindungi diri kita, keluarga, dan masyarakat dari bahaya virus COVID-19 ini. Yuk kita simak apa saja kebiasaan baru yang harus dilakukan. Selain menjaga kesehatan dan kebersihan, cara tepat untuk melindungi diri dari penularan adalah tetap berada di rumah atau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak berkerumun. Bawalah selalu tas siaga COVID ketika beraktivitas di luar rumah, yang berisi masker cadangan, hand sanitizer pengganti sabun, baju ganti, peralatan makan minum pribadi, dan perlengkapan ibadah. Pastikan kondisi badanmu fit, bekerjalah dari rumah saja jika kurang fit. Dengan demikian, kita melindungi diri dan rekan kerja di kantor. Mulailah adaptasi dengan kebiasaan baru dalam aktivitas sehari-hari. Biasakan sering mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Prioritaskan kendaraan pribadi jika bepergian. Gunakan ekstra perlindungan seperti helm pelindung kepala dan muka apabila berkendara dengan motor. Namun, ketika harus ke kantor dengan kendaraan umum, perhatikan aturan yang ditetapkan. Upayakan membayar dengan uang non-tunai, berdiri atau duduk di tempat yang ditandai, selalu kenakan masker, jaga jarak minimal 2 meter, tidak mengobrol, dan hindari menyentuh benda di sekitar. Setelah sampai tujuan, cuci tangan dengan sabun, lakukan 6 langkah selama 20 detik, atau dengan hand sanitizer. Ingat untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin. Ikuti juga pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk lingkungan kantor. Sapa rekan kerja tanpa harus bersentuhan, dengan salam tangkup tangan atau lambaikan tangan. Tetap jaga kebersihan di meja pribadi dan sekitar dengan desinfektan atau tisu basah. Ketika rapat, gunakan fasilitas secara daring agar meminimalisir pertemuan skala besar. Jika diharuskan tatap muka, pilih ruangan terbuka atau bersirkulasi udara baik. Jika rapat di ruangan tertutup, batas maksimal hanya 2 jam. Jangan berkerumun di lingkungan kantor untuk mencegah penularan virus. Ingatkan secara santun saat bertemu rekan kerja yang tidak memakai masker atau tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Apabila terpaksa mengikuti kegiatan kerja di luar kantor, cek kembali apakah dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, seperti pembatasan peserta, pemilihan lokasi pertemuan, dan pengaturan jarak aman. Jika tidak sesuai dengan protokol kesehatan COVID, jangan ragu untuk sampaikan kepada panitia dan Anda hanya mengikuti secara daring. Apabila waktunya pulang, tetap ikuti prosedur hingga tiba di rumah. Hindari berinteraksi langsung atau bersentuhan dengan anggota keluarga. Buang perlengkapan sekali pakai seperti masker di tempat sampah. Jika untuk pemakaian berulang, cuci bersih, keringkan, dan simpan di tempat yang bersih dan mudah diambil. Segera mandi agar Anda dan keluarga terlindungi. Jangan segan hubungi pusat layanan kesehatan, baik melalui telepon atau daring ke Satgas COVID-19 di lingkungan terdekatmu, bila mana kamu menunjukkan gejala COVID. Tetap semangat untuk melaksanakan protokol kesehatan agar saling menjaga dan melindungi masyarakat, keluarga, dan anak-anak yang kita dampingi. Aku sehat untuk melindungimu, dan kamu sehat untuk melindungiku. Ayo, disiplin melakukan kebiasaan baru, dimulai dari diri sendiri. Iya, demikian tadi video yang sudah sama-sama kita saksikan, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, insya Allah, untuk panduan video
new normal protokol tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, karena waktu sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia, mari kita mulai saja. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi Dokter Utami. Pagi Non, pagi-pagi. Wah, kehormatan buat saya bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat di pagi hari yang ceria ini di webinar kita. Sebelumnya perkenalkan, katanya tak kenal maka tak sayang nih. Bapak Ibu sekalian, kalau bertemu saya besok-besok mudah-mudahan inget nih namanya siapa. Nama saya adalah Winnie Nizia. Hari ini saya diamanahi oleh teman-teman panitia dari Save the Children dan Selasi sebagai moderator. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Winnie, tanpa depuh, tanpa Mandela. Ya, saya merupakan ibu dari orang anak, putra dan putri, merupakan konselor menyusui dan PMBA, juga fasilitator pelatihan konseling menyusui dari Sentra Laktasi Indonesia. Hari ini saya sangat bangga, sangat merasa terhormat bertemu dengan Bapak Ibu di acara webinar kita yang sangat bergizi, insya Allah ya, bergizi untuk ilmu kita, insya Allah. Tema kita hari ini adalah kehamilan sehat selama masa pandemi. Dengan narasumber yang insya Allah sangat kompeten di bidangnya, Bapak Ibu, Dr. Dini Hidayat, SPOGK, MKes, beliau juga sudah hadir, nanti kita bisa menyapa dan berkenalan dengan beliau. Webinar kali ini tentang kehamilan sehat selama masa pandemi ini merupakan rangkaian webinar yang diadakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 tahun 2020 yang merupakan kerjasama ciamik yang sangat apik ya dari teman-teman Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sentra Laktasi Indonesia, dan Save the Children. Jadi tema Hari Kesehatan tahun ini tuh jaga diri, keluarga, masyarakat, selamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Karena di pandemi ini ya, ini merupakan langkah teman-teman sebenarnya nih yang berhubungan dengan tema menjaga diri, menyelamatkan bangsa dan keluarga ya. Hari ini ikut webinar dalam rangka itu. Jadi teman-teman sangat saya apresiasi sekali, teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa ikut dalam webinar kali ini sehingga menambah ilmu, menambah hasanah, dan mengecas semangat kita semua. Oke, tadi di kolom chat ada link ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti itu bisa diisi di akhir materi juga nggak apa-apa, karena itu isinya adalah semacam polling juga tentang webinar kali ini. Boleh juga dulu diabaikan sambil kita mengikuti webinarnya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu tata tertib atau demi kenyamanan kita bersama. Alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian menonaktifkan audio atau video, audio dan video. Jadi audio dan videonya di aja dulu karena biar kita lebih fokus melihat materi dan pematerinya. Nah, nanti bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung, yang ingin menyapa atau bertanya, diperkenankan untuk membuka audio dan videonya setelah nanti host dan co-host mengizinkan ya. Nah, Bapak Ibu juga diharapkan untuk mendengar aktif karena ini tadi syarat gizi nutrisi jiwa, nutrisi raga, nutrisi akal juga hari ini ilmunya. Jadi bisa memahami isi materinya. Lalu bisa bertanya di kolom chat yang telah disediakan untuk kolom chat atau kolom komentar. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian kayaknya sangat antusias sekali ya, aduh kayaknya materinya seru banget nih, pingin nanya gitu. Boleh silakan diketik. Setelah itu nanti bisa sekaligus dalam jadwal nanti ditanya jawab, ada sesinya sendiri, itu sudah bisa langsung dibahas. Jadi boleh diketik ya Bapak Ibu, ditanyakan pertanyaannya apa, disebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Oke, itu saja tata tertibnya ya. Selebihnya mungkin yang ya kayak diharapkan nggak keluar masuk chat room gitu ya. Terus bisa sama-sama menjaga keamanan.
Baik. Oke, sekali lagi diminta kepada Bapak Ibu, alangkah baiknya audionya juga sama-sama kita perhatikan apakah kita mematikan atau menghidupkan tadi sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu, yang insya Allah hari ini webinarnya akan berjalan lancar dan seru. Jadi sesi kita ini akan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan materi atau sharing ya, lebih tepatnya ilmu dari narasumber kita tadi, selama beberapa menit, kurang lebih 40 menit ke depan gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi, bertanya jawab, tadi di kolom chat, dan ini yang menarik nih, karena panitia sudah menyiapkan 5 pertanyaan menarik nanti akan dipilih mendapatkan giveaway. Giveaway-nya apa ya? Wah, ini giveaway-nya bermanfaat banget. Pulsa 100.000 buat 5 orang penanya yang menarik pertanyaannya. Wah, itu bermanfaat banget ya buat masa pandemi karena kita kan butuh banget ya buat telepon saudara, teman, dan sebagainya. Oke, sekarang daripada kelamaan ya ngelihat moderator yang saking nggak sabarnya, saking semangatnya nih ini terus ya, ceria banget kayak gini. Mudah-mudahan menular ke Bapak Ibu sekalian keceriaannya. Saya ingin menyapa narasumber kita semua. Dengan hormat boleh dibuka minta tolong audionya Dr. Dini Hidayat SPOG KMKes. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum, Dr. Dini. Waalaikumsalam, Teh Winnie. Selamat pagi. Pagi, kumaha damang, Dok. Kang Esto, tapi ini sepertinya ada yang di luar Jawa Barat, jadi saya akan usahakan bahasa Indonesia sebaik mungkin ya. Oh iya. Oh iya, kalau gitu di Bandung musim apa, Dok? Kalau di Bekasi lagi musim hujan sama musim mangga nih. Sama musim hujan dan musim tanaman di sini. Oh, Masya Allah. Ini kita udah sama-sama sehati nih ya, pinky. Ceria sekali. Sehat ya, Dok. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu sehingga bisa tetap bermanfaat untuk umat ya, Dokter Dini. Kita hari ini bakal menyerap ilmu banyak nih dari Dokter Dini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan Dokter Dini, izinkan saya dulu memperkenalkan Dokter Dini. Dokter Dini Hidayat, beliau adalah dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Boleh kita lihat slide-nya tentang CV beliau, Mas Host? Ini banyak yang kepo, kalau kata bahasa anak sekarang kepo, Dok. Anak milenial bilangnya, ini Dokter Dini ini mungkin udah banyak yang tahu juga ya, mungkin sebagian Bapak Ibu di sini bahkan pasien beliau atau teman atau sejawat gitu, tapi ingin mengenal lebih jauh boleh nih. Ini profil dari Dokter Dini Hidayat, dokter spesialis kandungan dari RSHS, Ketua Divisi Obgyn Sosial ya, Dok ya? Ya, saya dari obstetri ginekologi sosial divisinya. Ya, ini boleh kita lihat slide-nya, Mas Fajar? Sepertinya PPT-nya agak error nih, Mbak. Mungkin saya coba dulu sebentar ya, sebelum dibuka. Oke. Kita tunggu sebentar. Mungkin saya langsung saja memperkenalkan diri kali ya, Bu ini ya. Boleh. Menunggu Fajar. Daripada diam nanti. Boleh deh. Kalau gitu ya udah. Boleh ya Bapak Ibu izinkan saya untuk meminta kesediaan beliau nih, Dokter Dini. Bercerita deh Dokter Dini tentang apa sih aktivitasnya, terus kegiatan sehari-harinya. Boleh bercerita kepada kami? Mangga, Dok. Ya, saya Dini Hidayat. Saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Departemen Obstetri Ginekologi dan divisinya adalah Obstetri Ginekologi Sosial. Mungkin ini tidak umum, mungkin banyak yang tidak mengetahui apa sih obstetri ginekologi sosial atau Obgynsos gitu. Di sini memang saya sebagai SPOG, sebagai klinisi, sebagai Obgyn gitu ya, tetapi sekaligus saya juga mempelajari faktor sosial yang berpengaruh kepada kehamilan, persalinan, nifas, dan kelainan ginekologis lainnya.
Jadi bukan hanya klinis, tetapi di dalamnya termasuk kepada faktor sosial yang berpengaruh kepada kesehatan reproduksi. Jadi memang pekerjaan saya banyak berhubungan dengan di sini Kota Bandung ya, Dinas Kesehatan Kota Bandung, kabupaten kota se-Jawa Barat, se-Indonesia. Jadi sebetulnya saya senang sekali apabila bisa menyampaikan materi untuk masyarakat luas, untuk awam atau yang di luar tenaga kesehatan, menyampaikan bagaimana cara hamil yang sehat di masa pandemi ini. Mungkin itu saya juga di sini sebagai pengajar, selain sebagai objin di Universitas Padjadjaran Bandung, dan juga sebagai peneliti, meskipun memang belum banyak ya menelitinya gitu, karena itu memang tugas saya apabila saya bekerja di Hasan Sadikin ini. Mungkin itu saja Bu ini, atau apa, saya seorang ibu dari satu orang anak, sedikit saja satu, the one and only putri gitu, sekarang umur 13 tahun. Mungkin itu Bu ini. Baik, Dokter Dini. Hobi nomor sepatu, masakan kesukaan enggak ya? Hobi saya makan. Itu nanti ya Dok ya, Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin mengenal dokter ini bisa nanti, kalau baca CV beliau Masya Allah, Tabarakallah, itu panjang sekali yang sudah beliau lakukan ya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi karena beliau langsung yang menjelaskan, jadi benar-benar terlihat sangat rendah hati dan low profile dibanding CV-nya yang luar biasa sudah sangat bermanfaat untuk banyak orang itu ya Dokter Dini ya. Dokter, boleh kita mulai acaranya, materinya, Bapak Ibu sekalian. Kita simak sama-sama materi atau sharing ilmu tentang kehamilan sehat selama masa pandemi ini. Kepada Dokter Dini, mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya share screen langsung ya. Iya, mangga Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suara saya tidak sesemangat Bu ini ya gitu, tapi pagi ini semoga kita semua juga bisa sama-sama mendengarkan, nanti sama-sama berdiskusi apa yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana menjaga kehamilan yang sehat di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi sebagai pendahuluan, COVID ini belum berakhir sampai hari ini. Ini adalah data yang didapatkan tanggal 15 dan 16 November kemarin, bahwa di Indonesia ini total semuanya 871.000 orang yang terkonfirmasi. Ini orang 471.000 ini banyak sekali, dan yang sembuhnya 395 orang di Indonesia, dan meninggal itu 15.296 orang. Kalau satu pesawat isinya 400, nah berapa pesawat yang jatuh ini dari atas ya? Kalau jumlahnya 15.296 orang, ini banyak sekali yang meninggal karena COVID ini. Dan kasus baru ini setiap harinya di Indonesia sekarang 4.106. Jadi belum menghilang COVID ini di negara kita tercinta ini, dan bahkan mungkin seluruh dunia. Karena saya tinggal di Jawa Barat, data yang saya tampilkan adalah di sini Jawa Barat. Jawa Barat terdapat 44.490 orang yang terkonfirmasi COVID, yang sembuhnya 33.000, meninggal 804. Ini lebih sedikit dari Jawa Timur, tetapi ini manusia, jadi saya juga tidak bangga mengenai jumlah ini, karena ada 804 orang atau 2 pesawat yang isinya 400 orang jatuh ini ya, gitu. Jadi ada 800 orangan. Dan kasus baru setiap harinya kemarin itu 801 orang yang terkonfirmasi COVID. Jadi ini belum berakhir, pandemi ini belum berakhir sampai hari ini. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai protokol kesehatan yang baiknya seperti apa, itu harus tetap dijalankan. Kemudian selanjutnya penelitian mengenai COVID-19 ini tentu saja masih sangat terbatas. Kita baru berapa bulan ya, dari bulan pertama kali terkonfirmasi itu Desember tahun 2019, dan sekarang hampir 1 tahun, penelitiannya juga masih sangat terbatas. Belum ditemukan obat khusus untuk mengobatinya. Dan vaksin COVID ini masih dalam tahap uji klinis sekarang. Tidak bisa November ini langsung disuntikan gitu ya untuk umum gitu, belum.
Dan masih ada penelitian terakhir nanti yang kita sebut uji klinis ya sebelum kemudian si vaksin itu disebarkan. Penanganan yang diberikan pun sampai saat ini masih bersifat simptomatik dan suportif biasanya. Jadi kalau demam diberikan obat demam, kalau batuk diberikan obat batuk. Suportif di sini misalnya kalau sesak nafas perlu ventilator ya dikasih ventilator gitu, alat-alat untuk mensupport agar nafasnya enak gitu ya. Jadi masih seperti itu. Tidak ada obat khusus seperti misalnya kalau kena bakteri dikasih antibiotik, dikasih kena jamur kasih anti jamur. Nah itu belum sampai saat ini COVID-19 belum ada obatnya, belum ditemukan. Sementara COVID-19 dalam kehamilan itu seperti apa? Pengaruhnya yaitu satu, tidak ada perbedaan manifestasi klinis dibanding populasi umum. Jadi sama gejalanya, flu ringan, bisa sampai sedang, bahkan berat, batuk, demam, sesak nafas, sakit kepala, dan ini hilang penciumannya, anosmia, misalnya menggoreng ikan asin, itu kan tajam banget ya baunya. Tapi kok bisa sih nggak kecium gitu ya? Kok saya tidak bisa sih menciumnya harusnya wangi atau bau gitu si ikan asin digoreng ini? Nah itu biasanya mangga silahkan memeriksakan diri atau lapor ke puskesmas terdekat gitu karena itu mungkin salah satu gejala dari COVID gitu ya. Tapi ya itu harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan selanjutnya nantinya. Tetapi ini salah satu gejalanya. Atau bisa jadi berat yaitu apabila ada gejala pneumonia yaitu demam yang disertai dengan sesak nafas biasanya. Dan di gambaran toraks foto nanti di ronsen itu akan terlihat ada gambaran pneumonia. Dan ini dapat terjadi pada ibu hamil di usia yang tua. Kemudian risiko tentu saja pada ibu hamil itu akan menjadi lebih tinggi dan gejalanya lebih berat apabila ibu hamil ini sebelumnya sudah mempunyai gejala atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau ada komorbid lain seperti berat badan yang berlebihan gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu penyerta yang membuat ibu hamil ini lebih mudah atau lebih besar risikonya untuk tertular COVID-19 gitu untuk ibu hamil ini dalam kehamilan. Mengapa? Karena pada ibu hamil tentu saja daya tahan tubuhnya menjadi lebih menurun gitu. Jadi kalau seperti itu dia akan lebih gampang terkena virus, bakteri atau penyakit lain yang menular gitu karena daya tahan tubuhnya memang lebih menurun dari yang tidak hamil. Di sini ada gambaran gejala klinis pada kehamilan yang terkonfirmasi COVID. Gejala klinisnya ada demam, batuk, ini lemah, letih, lesu, ada sesak nafas, ada nyeri otot, ada nyeri tenggorokan, dan diare pun menjadi salah satu gejalanya. Di sini persennya, jadi yang terbanyak memang gejalanya adalah demam, yaitu 68%. Ini dari penelitian 92 orang, 63 yang merasa demam, jadi ada 68%, batuk 34%, lemah letih lesu 13%, dan makin ke bawah dia jumlahnya makin kecil, tetapi yang tersering dan terbanyak adalah demam untuk gejalanya. Kita bisa lihat lagi pengaruh COVID terhadap janin. Jadi kalau kita lihat, katanya kalau COVID itu bisa menyebabkan abortus, katanya. Tetapi secara penelitian ini belum terbukti. Jadi begitu diteliti, belum tentu yang terkonfirmasi COVID itu menjadi keguguran. Banyak faktor lain dari keguguran, bukan hanya COVID. Jadi ini belum terbukti gitu risiko meningkatkan untuk terjadinya abortus. Kemudian apakah bisa menular ke bayi atau ke janin di dalam kandungan dari ibu yang terkonfirmasi COVID? Ini juga belum terbukti karena telah dilakukan penelitian juga dari beberapa negara dengan ibu yang terkonfirmasi COVID begitu lahir belum tentu tidak banyak yang bayinya pun menjadi COVID gitu positif, kecuali dia sudah beberapa hari dirawat, dicek ulang ternyata jadi COVID gitu. Nah itu belum tentu dia lewat transmisinya saat di dalam kandungan. Mungkin dapatnya dari luar begitu dia telah lahir. Gitu. Kemudian apakah meningkatkan kelahiran prematur? Nah kalau ini ada datanya.
Dari penelitian yang terkonfirmasi COVID, ternyata ada beberapa yang akhirnya lahirnya menjadi prematur. Ini ada datanya gitu. Mengapa penyebabnya sama? Prematur juga sebetulnya banyak penyebabnya, bukan hanya karena dia COVID gitu. Jadi ada yang lain seperti infeksi saluran kencing gitu ya, itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya lahir prematur. Jadi memang masih diperlukan penelitian dengan jumlah kasus yang lebih banyak sehingga bisa meningkatkan hasil nantinya sehingga bisa lebih terpercaya gitu. Tetapi jangan sampai banyak sih ya kasusnya karena kita inginnya malah menghilang gitu ya COVID, meskipun sangat tidak mungkin karena kita harus terbiasa COVID menjadi bagian kita dari sehari-hari, tetapi jangan lupa dengan menjalankan protokol kesehatan yang tadi sudah divideokan. Itu saja yang jangan dilupakan. Di sini ada rekomendasi POGI. POGI ini adalah Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia yang tujuan utamanya ini adalah pencegahan serta pemutusan rantai penularan pada ibu, bayi, dan tentunya kepada tenaga kesehatan juga gitu. Jadi bukan hanya kepada ibu dan bayi, tetapi justru yang menolongnya pun harus dicegah dan diputus gitu. Rantai penularannya ini. Itu sebetulnya tujuan utama rekomendasi-rekomendasi di bawah ini. Mari kita lihat. Kesatu, bagaimana penapisan ibu hamil di era COVID-19 ini. Yaitu yang paling sederhana dan mudah sebetulnya adalah dengan menggunakan early warning score atau COVID-19. Di sini biasanya kita bisa menanyakan dari anamnesis apakah ada riwayat kontak, jenis kelaminnya apa, tentu saja ini ibu hamil, jadi semuanya perempuan ya. Kalau untuk ibu hamil, umurnya berapa, adakah riwayat demam, adakah keluhan terkait dengan pernafasan, sesak nafas gitu ya, apakah ada atau tidak. Kemudian bagaimana pemeriksaan fisiknya, biasanya kita cek dari meningkatnya suhu tubuh. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, di sini ada darah peti, biasanya diambil darah untuk dicek. Kemudian ada CT scan toraks, tapi biasanya CT scan ini kan di Indonesia ini antri lama gitu ya. Hari ini kita daftar bisa dapat seminggu lagi, belum CT scan-nya rusak, belum biayanya yang tinggi, belum tidak di ACC BPJS gitu ya. Untuk CT scan ini biasanya kita menggunakan toraks foto jadinya gitu. Jadi di ronsen dengan menggunakan ronsen gantinya CT scan gitu. Nanti kita lihat seperti apa skornya. Ini biasanya apabila nanti ibu hamil masuk ke rumah sakit gitu ya, pasti dicek ini. Jadi ini kalau misalnya ada tanda-tanda pneumonia pada CT scan atau kita biasanya menggunakan torak foto gitu, karena di pneumonia pun bisa dilihat dari torak foto, tetapi memang CT scan jauh lebih akurat, tetapi ya tadi di Indonesia ini keterbatasannya banyak dan lama, yang jelasnya sih lama gitu waktunya, sehingga kalau torak foto bisa cepat dapatnya. Apabila memang ada tanda pneumonia pada torak foto, ini skornya menjadi 5. Apabila ada riwayat kontak dengan penderita COVID yang terkonfirmasi, ini skornya tinggi, 5 juga. Apabila ada demam, 3 skornya. Kalau tidak ada, 0. Kalau di sini tidak ada, 0. Kalau tidak ada, 0 gitu ya. Tapi kalau ada langsung jadi 5, 5, 3. Umur, kalau dia lebih dari 44 tahun, mendapat skor 1. Kalau dia laki-laki, ternyata skornya lebih tinggi daripada perempuan. Ini mungkin berdasarkan penelitian, ternyata perempuan mungkin lebih kuat ya kalau seperti ini. Saya tidak sepertinya, karena laki-laki skornya 1, kalau perempuan 0 berarti ibu hamil di sini 0 semua, karena nggak ada yang laki-laki ya. Kemudian suhu, apabila dia lebih dari 37 derajat Celcius, dia dapat skor 1. Apabila ada gejala seperti batuk gitu ya, sesak, ini juga ada 1. Kalau dia lebih atau sama dengan 1 gejala, ini 1. Dan di sini NLR ini adalah cek darah tepi. Nanti di situ akan keluar leukosit jumlahnya berapa, sel darah putih, kemudian nanti dari labnya akan otomatis keluar NLR ini perbandingannya. Sehingga nanti apabila dia lebih besar atau sama dengan 5,8, dia dapat skor 1. Jadi nanti ini semua dijumlahkan. Kalau dia lebih dari 10, lebih atau sama dengan 10, ini disuspekkan pasien COVID.
Bukan pasti, tetapi dia suspek gitu ya. Jadi kita di sini suspek, biasanya di sinilah kemudian apakah dia ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan swab atau tidak. Kalau kurang dari 10 biasanya tidak, tetapi kalau lebih dari 10 dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR atau kita di swab biasanya istilahnya. Semoga jelas sampai sini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di chat saja. Gitu, kalau misalnya mau sambil jalan. Jadi apa sih yang harus dilakukan agar kehamilannya menjadi sehat di masa seperti ini? Tentu saja kita semua ingin kehamilan ibu hamil sehat, tenaga kesehatan aman gitu ya. Seperti apa? Sebetulnya secara garis besar itu hanya 3. Hanya ya. Tapi mari kita lihat rinciannya, yang 3 ini seperti apa. Di sini ANC artinya antenatal care, jadi tetap harus kontrol ke dokter atau ke bidan gitu ya. Ini bisa 2 macam cara kontrolnya ini atau cara bagaimana memeriksakan kehamilannya. Bisa langsung tatap muka, ini harus diwajibkan pernah tatap muka minimal 4 kali. Kalau ANC itu minimal 6 kali, jadi bentuknya bisa tatap muka, bisa telemedicine gitu. Di sini tatap muka artinya harus datang, harus bertemu. Begitu ada pertemuan, tentu saja protokol kesehatan harus dijalankan, gitu. Jadi jangan lupa. Begitu harus bertatap muka, jangan lupa memakai masker, social distancing, dan tentu saja mencuci tangan dengan bersih. Itu harus dilakukan begitu ada acara tatap muka. Nanti seperti apa mungkin selanjutnya nanti saya jelaskan. Kemudian ini ada telemedicine. Sebetulnya di masa pandemi ini yang memberi keuntungan lebih kalau buat saya ya, menurut saya untuk masyarakat. Kalau dulu sulit sekali ya bisa bertemu dengan dokter SPOG apalagi yang suka sok sibuk seperti itu ya, di WA nggak pernah jawab gitu ya. Terus kita bingung mencari informasi preeklamsi itu apa, eklamsi itu apa gitu ya. Sekarang, zaman sekarang, silahkan buka IG, silahkan buka Facebook, itu sekarang dokter-dokter semuanya banyak yang melakukan IG Live. Ya, bisa langsung komunikasi, bisa langsung bertanya, bisa langsung tatap muka di IG maksudnya. Ini nggak boleh promosi ya? Atau apa ya yang lain ya? Maaf, salah. Ada yang lain-lain. Pokoknya maaf. Pokoknya yang seperti itu sekarang tinggal searching dan itu banyak dilakukan. Dulu susah banget kalau saya bisa bertanya, dokter dari mana saya bisa mendapatkan informasi gitu ya mengenai pereklamsi gitu. Mungkin kalau dulu herbal lebih banyak gitu di internet ya. Kalau sekarang tidak, itu gampang bisa di mana saja didapatkan. Ada yang khusus sekarang untuk bisa memfasilitasi agar lebih mudah berkomunikasi dengan pasien secara telemedicine ini gitu. Jadi sebetulnya jauh lebih mudah saat ini, tetapi tentu saja di telemedicine ini juga ada aturan-aturan tersendiri dan tentunya tidak untuk kasus gawat darurat gitu, karena bagaimanapun kalau gawat darurat harus langsung datang ke IGD karena harus langsung diperiksa. Kemudian di sini ada nutrisi dan olahraga gitu. Tentu saja nutrisi di sini harus bergizi, sehat, dan tentu saja cukup, jangan terlalu berlebihan. Yang disebut bergizi dan sehat, tentu saja di sini nanti kita bisa lihat contoh-contohnya, dan yang jelas di dalamnya tidak ada seblak, ya, tidak ada cireng, ya, cilok, ya, atau yang lain sejenisnya yang pang enak-enak nah etalah, gitu. Itu tidak ada, gitu, ya. Kemudian di sini juga ada olahraga yang disarankan biasanya yang ringan sampai sedang, yaitu stretching atau senam hamil yang tentu saja harus dipimpin oleh instruksi yang berpengalaman. Kemudian di sini tadi sudah disebutkan protokol kesehatan, memakai masker, tentunya memakai masker juga harus memakai maskernya dengan benar, jangan hanya ditaruh di mulut, hidungnya karena engap, katanya ya karena sesak, hidungnya dibuka, jadi cuma mulut saja. Itu tidak betul, itu sama aja bohong gitu ya. Atau ditaruhnya di leher gitu, karena katanya sesak katanya. Ya, namanya juga pakai masker, justru kan untuk melindungi ya, yang agar kita sendiri tidak terkena atau orang lain tidak kena oleh kita gitu. Jadi saling melindungi.
Kemudian kedua, social distancing. Tentu saja kita harus menjaga jarak. Nanti mungkin ada satu-satunya, tetapi ada apa? Dijelaskan. Kemudian mencuci tangan. Jadi sering mencuci tangan. Apa-apa mencuci tangan gitu. Karena bagaimanapun kurangi menyentuh yang tidak penting-penting sehingga tangan kita masih bisa kita jaga bersih. Ya. Kemudian kita lihat lagi rekomendasi POGI untuk antenatal care. Jadi kita lihat sekarang mengenai antenatal care, ibu hamil disarankan untuk melanjutkan asuhan antenatal rutin meskipun terdapat beberapa modifikasi, gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa, kecuali ibu hamil yang memerlukan isolasi mandiri karena dicurigai atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Kemudian di sini juga minimal konsultasi antenatal langsung secara fisik dilakukan 6 kali pada ibu hamil risiko rendah. Ini berarti secara fisik tatap muka gitu ya, bertemu. Gitu. Tetapi ada yang menyarankan kalau di trimester pertama tidak ada keluhan, tidak apa-apa, hanya konsultasi dulu gitu sampai nanti lebih dari 12 minggu baru dilakukan USG pemeriksaan. Tetapi kemudian disarankan lebih baik dari trimester pertama tetap dilakukan tatap muka dulu untuk memeriksakan tidak ada kehamilan yang berisiko dalam perkembangan di trimester pertama. Kemudian pada kasus risiko tinggi, tentu saja yang risiko tinggi itu artinya ibu hamil ini mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya, atau mempunyai diabetes, atau mempunyai penyakit jantung, TBC, atau apalagi yang harusnya dia sebaiknya menunda kehamilan, tetapi karena pandemi, katanya lockdown, jadi wehara ramil, gitu ya. Hamil yang tidak direncanakan, hamil yang tidak diinginkan, kan banyak terjadi juga di masa pandemi ini, sehingga mau tidak mau jadinya menjadi hamil, tentu saja dengan risiko tinggi seperti itu, frekuensinya biasanya menjadi lebih sering, gitu dibanding yang ibu hamil risiko rendah. Jika diperlukan, dapat melakukan konsultasi antenatal melalui telemedicine tadi yang disebutkan. Di sini untuk trimester pertama, screening faktor risiko dilakukan oleh dokter. Jadi justru dari awal trimester pertama ini datangnya ke dokter karena untuk bisa menentukan apakah trimester pertama ini kehamilannya baik atau tidak. Seperti apakah dia di dalam rahim atau di luar rahim, atau kantongnya 1, kantongnya 2, kantongnya 3, atau bahkan ada yang kembar 4 gitu. Kita tidak tahu bila dari trimester pertama ini kita periksa langsung oleh dokter, kita bisa langsung mengetahuinya. Atau dia hamilnya berkembang atau tidak, hamilnya hamil anggur atau bukan gitu. Jadi itu semua bisa di screening di trimester pertama. Tetapi tentunya sebaiknya kalau datang untuk tatap muka ada aturannya. Makanya lakukanlah janji temu dulu sebelumnya. Biasanya kalau dengan janji temu nanti akan diberikan jam segini ya Bu, datangnya ya Bu, misalnya jam 8 lebih 10, karena jam 8 nanti ada pasien nomor 3, Ibu kebagian nomor 4. Tentu saja maksudnya agar tidak terjadi penumpukan pasien di ruang tunggu, sehingga nanti di situ jadi terkumpul banyak orang gitu. Makanya di antarnya nanti ibu hamil jangan oleh se-RT gitu ya, punya anak 4, 4-4-nya dibawa gitu ya, punya anak 6, 6-6-nya dibawa, nenek, kakek, mertua gitu, itu kan jadi banyak di situ. Jadi memang ada aturan, ada modifikasi tertentu sehingga ANC ini masih tetap berjalan. Makanya biasanya dijanjikan dulu jam berapa dan tentunya ini dua arah. Untuk pasien juga ditentukan jam, tetapi untuk dokter kalau bisa jangan telat datangnya. Karena begitu datangnya telat, dokternya tentu saja sama saja jadi numpuk di depan orang pasien-pasien yang harusnya ketemu jam 8, pasiennya datang jam 9, ya berapa orang di luar yang akan menunggu dari yang dijanjikan dari jam 8 gitu. Jadi memang ini yang agak menyulitkan apalagi untuk dokter kandungan ya. Kadang-kadang tidak tahu ada yang lahir jam berapa saja gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan penumpukan seperti ini. Jadi sebaiknya memang dicek dulu, dikonfirm dulu melalui telepon sehingga mungkin bisa dimundurkan atau diulang jadwalnya nanti. Yang penting tidak bertemu di ruang tunggu dengan orang yang banyak. Kemudian di trimester kedua, pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis kecuali terdapat keluhan atau kondisi gawat darurat. Ini seperti tadi. Jadi kalau misalnya memang
keluhannya hanya dok nyeri punggung gitu, mangga bisa di DM, bisa di apapun gitu ya, yang memudahkan komunikasi dokter dengan pasien itu dimanfaatkan gitu fasilitasnya. Kemudian meskipun nanti lama menjawabnya gitu ya, tidak apa-apa, pasti biasanya kalau memang itu ditujukan untuk pasien, untuk komunikasi dengan pasien, dokter akan menjawabnya gitu ya. Kecuali gawat darurat, kalau gawat darurat tidak bisa, dok saya perdarahan, aduh itu mah langsung ke IGD, karena itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan jangan lupa juga untuk ibu hamilnya biasanya dibekalkan bahwa harus bisa mengecek apakah bayinya geraknya bagus atau tidak gitu. Kalau ternyata dok sering, wah puputeran bagus gitu, nggak apa-apa, berarti itu baik gitu ya gerakannya. Biasanya paling gampang 1 jam 2 atau 3 kali gerakan gitu. Jadi nggak hayu dipegangin aja gitu. Itu hanya untuk mengecek bahwa gerakan bayinya baik. Kemudian untuk trimester ketiga harus dilakukan dengan tujuan utama tentu saja proses persalinan. Begitu trimester 3 ini harus terencana mau melahirkan di mana gitu ya, transportasinya mau naik apa gitu. Itu semua harus sudah disiapkan. Dan tentu saja untuk ANC ini semuanya jangan pernah melupakan buku KIA yang di sebelah kanan ini. Bawa kemana-mana. Kalau belum pernah punya, datang ke puskesmas, pasti nanti dikasih gratis harusnya mah gitu ya. Jadi ini harus punya setiap ibu hamil, dan nanti buku ini dibawa kemana-mana, bukan hanya untuk ke puskesmas, bukan hanya untuk ke BPM atau ke bidan, tetapi kalau ke SPOG pun ini harus dibawa, karena ini isinya untuk satu janin yang ada di dalam kandungan ibu itu, buat siapapun yang memeriksanya, dan setiap halamannya ada khusus, ada untuk dokter, ada untuk SPOG, ada untuk, maksudnya untuk dokter umum, ada untuk SPOG, dan ada untuk bidan. Jadi di dalam satu buku ini untuk satu kehamilan gitu, bisa dibawa kemana saja. Kemudian ini untuk nutrisi gitu ya. Ibu hamil itu kalori yang dibutuhkan di trimester 1, trimester 2 dan 3 itu berbeda. Tentu saja trimester 1 sebetulnya dibutuhkan sampai 1.800 kalori. Dan untuk trimester 2 dan 3 lebih tinggi daripada trimester 1, biasanya 2.200 sampai dengan sekitar 2.400 kalori gitu yang dibutuhkannya. Dan tentu saja makanannya, lihat ini ada 5 porsi, ini 6 porsi seharinya gitu. Kalau mau diporsi, ini banyak banget ya, jadi sehari makannya 5 kali. Masalahnya trimester 1 teh mual, muntah, pusing, jadi susah makan, malah ada yang sampai turun 2 kilo, 3 kilo gitu. Biar bagaimanapun ini nutrisi sangat penting tentu saja untuk ibu hamil, terutama di trimester pertama, atau bukan trimester pertama saja, trimester kedua dan ketiga pun penting. Tetapi bagaimana cara menyiasati pada ibu hamil yang mual, muntah, tentu saja porsi ini dikurangi dan jumlahnya yang ditambah. Jadi seringnya, jadi sedikit-sedikit tapi sering gitu loh. Itu yang disiasatinya. Kemudian tentu saja bahan makanannya apa? Ada makanan pokok, tidak harus dok, saya tidak bisa makan nasi. Ya kalau tidak makan nasi kan ada banyak gantinya, karbohidrat yang lain, tidak harus nasi. Ada roti, ada kentang, ada bubur, ada kupat, ada lontong, apalagi jagung gitu ya, kentang goreng, apapun itu asal dia kandungannya karbohidrat, itu bisa sebagai pengganti nasi. Apapun Bu, yang penting bisa mengganti nasi ini, tidak harus jadi nasi. Kemudian protein hewani, ada banyak, ada ikan, telur, ayam. Dok, saya nggak bisa makan ikan, katanya ikan bagus. Loh, bukan ikan saja, ikan bisa protein hewani yang lain gitu. Ada telur, ada ayam, mangga ibu bisa mengkonsumsi selain ikan kalau memang tidak suka ikan gitu. Jadi banyak pilihan yang bisa dikombinasi dari macam-macam makanan ini, ada protein nabati, tahu, tempe gitu ya, dan yang lain-lain, dan modelnya juga sekarang mah banyak gitu ya. Ada tahu lembang, ada tahu nggak boleh nyebutin juga apa tuh ya, ya udahlah terus aja pokoknya tahu sama tempe. Kemudian ada sayur-sayuran, mangkok ini juga sayurnya ini lebih banyak lagi. Dok, saya nggak bisa makan buah-buahan. Ya nggak apa-apa, ganti aja pakai sayur. Pokoknya keseimbangan ini harus dijaga karena di sekitar kita banyak sekali pengganti makanan atau minuman sebagai alternatif dan tentunya harusnya yang dipilih adalah makanan sehat.
Mungkin jangan lupa dari semua itu adalah minum air putih yang banyak, 8-12 gelas per hari, karena ini dengan minum air putih yang banyak akan mengurangi kemungkinan terjadinya sembelit. Ibu hamil kan suka, dok saya 3 hari nggak bisa pup, dok seminggu dok saya nggak bisa pup gitu. Jadi minum air putih ini sangat membantu 8-12 gelas per hari, tentunya jangan lupa juga buah atau sayur-sayuran gitu. Tetapi tetap yang utama kebutuhan minum ini harus tercukupi. Olahraga, aktivitas fisik dilakukan 30 menit per harinya dengan intensitas ringan dan sedang. Ini manfaatnya banyak, bisa cegah stres, pertahankan kondisi tubuh, perbaiki postur tubuh, cegah nyeri pinggang, hamil lebih rileks, memperlancar persalinan, mencegah sembelit, membantu tumbuhnya. Mungkin di sini ari-ari tuh jadi bagus aliran darahnya gitu ya, kalau kita sehat, kalau kita bugar gitu ya, pembuluh darah berjalan dengan lancar sehingga perkembangan plasenta pun akan lebih baik, mungkin itu secara sederhana saya menjelaskannya. Dan kalau plasenta baik, tentu saja berat badan bayi pun harapannya akan menjadi normal nantinya, tidak terlalu kecil gitu jadinya. Tetapi hindari gerakan yang membahayakan seperti ngangkat barbel gitu ya, olahraga saya pengen otot biceps saya jadi keren katanya. Patuhi ini mah dihindari kalau lagi hamil mah gitu ya. Kemudian mengedan atau jongkok lebih dari 90 derajat. Nanti gambarnya seperti apa ada sebentar. Kemudian mengikuti olahraga yang sesuai anjuran petugas kesehatan. Senam hamil ini ada 2. Senam hamil, stretching, pemanasan, jalan kaki, dan Kegel biasanya. Tetapi ini senam hamil tentu saja harus dipimpin oleh instruktur yang betul gitu. Jangan saya melihat di YouTube tetapi belum pernah ngerjain sama sekali, hanya melihat di YouTube gitu. Hati-hati gitu, karena bagaimanapun lebih baik ada instruktur dulu gitu di awal-awal untuk bisa memimpin bagaimana senam hamil yang benar. Nah, ini di sini aktivitas fisik dan latihan fisik yang harus dihindari, seperti membungkuk tanpa pegangan, karena keseimbangannya berbeda untuk ibu hamil ini. Atau jongkok lebih dari 90 derajat, ini kalau nggak hamil boleh nanti untuk olahraga menguatkan otot perut, tapi kalau lagi hamil jangan. Mengedan, ini narik-narik seperti ini barang berat gitu ya, mendorong-dorong atau narik gitu, sehingga ada posisi merasakan posisi mengedan. Menahan nafas, berenang boleh, berenang bagus, sehat, tapi jangan terlalu lama di dalam airnya, harus sekali-kali naik ke atas untuk bernafas dengan benar gitu. Jadi jangan saya mau kuat-kuat di dalam air katanya nahan nafas, nggak usah kalau lagi hamil mah, yang biasa-biasa saja. Kemudian ini lagi tali melompat-lompat tidak usah olahraga yang seperti ini yang kemungkinan besar akan terjerat dan jatuh. Sama ini juga sepeda yang membutuhkan risiko keseimbangan. Sama dok, boleh nggak sih saya ibu hamil naik motor? Boleh, asal bagus keseimbangannya, jangan jatuh gitu ya. Asal jangan sampai terjatuh, tidak apa-apa gitu, asal keseimbangannya bagus. Tetapi kalau sepeda tentu saja ini keseimbangannya lebih memerlukan keseimbangan yang lebih besar dibanding naik motor ya. Jadi sebaiknya hindari aja dulu lah bersepeda, meskipun sekarang lagi ngehits naik sepeda. Tapi kalau lagi hamil mah nanti 2 aja. Ini sama main badminton. Kalau sampai negadah-negadah gini, ini juga keseimbangan, jadi pusing, jadi puyeng, dan cenderung karena perut lebih besar, dia doyongnya lebih ke depan gitu. Jadi kalau ke belakang nanti jadi pusing ya gitu si posisi ini. Ini juga dihindari. Kamu ini ya, apalagi ini adu fisik nggak usah, nanti aja adu fisiknya ya. Kalau memang karateka atau apa pemain taekwondo gitu nanti aja dulu, ditaruh dulu kalau lagi hamil mah, ditunda dulu. Nanti kalau sudah lahir baru boleh dimulai lagi. Kemudian bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, tadi sudah sangat bagus sekali videonya. Saya pikir itu sudah cukup jelas. Saya tidak akan berlama-lama di sini, tetapi yang jelas jangan pernah melupakan cuci tangan, menjaga jarak, 3M itu, sama menggunakan masker. Ini suka ada cerita lucu mengenai penggunaan masker. Dia kalau masker itu dibuka di ruang tunggu pasien ini. Ya, di ruang tunggu dibuka, padahal di ruang tunggu yang banyak orang. Gitu. Begitu masuk ke dalam baru dipasang ketemu sama saya. Gitu ya. Itu karena saya yang menyarankan untuk menggunakan masker. Masker ini dipakai terus selama datang ke tempat pemeriksaan kesehatan dimanapun,
Jangan sampai di luar dibuka, begitu masuk dipakai, atau sama aja bohong gitu. Ini boleh dibuka kalau begitu di rumah. Begitu keluar rumah, masker ini harus tetap melekat di muka dengan baik gitu penggunaannya. Ya. Kemudian ini juga jangan lupa tanda-tanda bahaya kehamilan. Apabila ada muntah, demam tinggi, kaki bengkak, tangan, wajah, sakit kepala disertai apalagi kejang, kemudian ada air ketuban keluar sebelum waktunya, perdarahan di hamil muda atau hamil tua, atau janin dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya, segera datang ke rumah sakit. Tidak usah hubungi dulu, ini mah langsung, karena ini mah sudah tanda-tanda bahaya kehamilan. Nanti dari IGD akan langsung melaporkan kepada dokter kandungannya. Gitu. Langsung saja, tidak usah banyak diskusi, karena ini adalah merupakan tanda-tanda bahaya kehamilan. Yang lainnya yaitu sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau sampai dengan gatal. Segera memeriksakan diri. Sulit tidur dan cemas berlebihan, jantung berdebar-debar atau nyeri di dada, diare yang berulang, biasanya lebih dari 5 kali, batuk lebih dari 2 minggu, atau ini demam, menggigil, berkeringat, ini harus segera datang untuk memeriksakan diri, jangan mengobati sendiri. Dan di sini adalah dampak COVID bagi pelayanan maternal atau pelayanan ibu hamil gitu ya. COVID ini tentu saja karena di sini ada juga dari dinas ya. Jadi berdampak pada ketersediaan layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan untuk wanita hamil dan bayi baru lahir. Di Amerika, bukan di Amerika, sekarang di sini berlaku. Ini saya membuat mengenai hal ini ada di jurnal bulan Juli deh kalau tidak salah. Di sini disebutkan di Amerika Serikat beberapa rumah sakit mengubah bangsal bersalin untuk memberikan ruang bagi pasien COVID-19. Sekarang dengan meningkatnya kasus COVID di Bandung ini, Hasan Sadikin memberlakukan ini. Kita mengurangi yang tidak COVID justru untuk menambah yang COVID. Ruang kemuning penuh sekarang, padahal biasanya nggak penuh. Sekarang penuh gitu, dan bukan hanya di sini, di rumah sakit, beberapa rumah sakit Kota Bandung sudah mulai penuh dengan pasien-pasien COVID, sehingga kita kalau bisa yang meskipun dia berisiko gitu ya kehamilannya, tetapi dia tidak COVID, ke rumah sakit lain gitu, karena di kita mengutamakan yang COVID di Hasan Sadikin ini gitu. Jadi ini sudah mulai. Ini membatasi pendamping kelahiran di ruang bersalin. Dulu harus biasanya ada ibu, ada bapak gitu, meskipun disarankan 1 orang. Sekarang kalau bisa tidak usah didampingi gitu, karena ya ini untuk memperkecil kemungkinan penularan. Kemudian menawarkan persalinan dengan induksi, malah biar cepat gitu. Jadi biar masuk dan keluarnya sesegera mungkin dari rumah sakit. Kesatu, agar tidak terlalu lama di rumah sakit dengan harapan tidak terpapar dari orang lain atau tidak. Kedua, si ruangannya bisa dimanfaatkan untuk pasien berikutnya gitu. Ya, kedua, seksosesaria menjadi pilihan utama. Jadi di zaman COVID ini yang penderita COVID beberapa rumah sakit aturannya adalah diseksio apabila sudah terkonfirmasi COVID. Mengapa? Karena untuk mempercepat, jadi dia tidak terlalu lama gitu menunggu. Kalau misalnya diinduksi juga bisa 2 harian, tapi kalau diseksio kan begitu lahir langsung beres ya, gitu. Jadi ini juga menjadi pilihan utama sampai saat ini untuk seksio sesaria pada yang ibu hamil dengan menderita COVID. Unit perawatan intensif neonatal kekurangan staf karena semakin banyak petugas kesehatan yang terpapar, sementara bidan banyak panggilan ibu hamil yang memilih lahir di rumah. Nah ini di awal-awal pandemi, kita juga heran ibu-ibu hamil ini pada kemana ya ngelahirinnya, apa Paraji, booming lagi gitu ya, tapi kan itu berbahaya sekali gitu. Saya tidak tahu, di sini belum ada penelitian, karena ini di Amerika, ternyata di Amerika pun banyak yang memilih lahir di rumah gitu, dan memanggil bidan karena dia takut ke rumah sakit. Kemudian di negara berkembang, seperti kita dampaknya lebih jelas. Bahkan sekarang sebelum COVID dulu, layanan ibu berkualitas tinggi dan tepat waktu sulit didapatkan katanya. Sulit mendapat aksesnya, tidak terjangkau bagi jutaan wanita. Gitu. Sekarang apalagi dengan pembatasan perjalanan, pembatasan pertemuan,
fasilitas kesehatan dengan persediaan pencegahan infeksi terbatas, pengendalian infeksinya tidak dapat diandalkan, tentu saja ini memperburuk meningkatkan dampak negatif terhadap kesehatan ibu. Tentu saja di sini juga menjadi pertanyaan, apakah persalinan di rumah meningkat atau meningkatkah kematian ibu gitu? Karena yang berisiko tinggi bukan kadang-kadang pada takut juga gitu ya datang ke rumah sakitnya, tapi jadi pada kemana gitu perginya kalau ke rumah sakit dia takut gitu. Padahal di rumah sakit justru sebetulnya yang lebih aman karena kita semua menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Kalau yang rumah sakitnya tentu saja menyediakan fasilitasnya yang cukup. Ya, jadi selain itu diperkirakan dapat menyebabkan dalam beberapa bulan peningkatan jutaan perempuan yang tidak dapat mengakses pelayanan keluarga berencana. Itu yang biasanya suntik mendapatkan KB suntik per 3 bulan, per sebulan karena pandemi ini kan jadi diam di rumah ya. Aduh dari mana gitu. Jadi banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau baby booming. Mungkin efeknya baru terasa 2 bulan ini ya karena pasiennya kenapa jadi banyak yang hamil muda gitu ya, ternyata dok efek lockdown ini katanya dok gitu. Jadi memang mungkin betul kalau dihitung dengan pandemi ini justru meningkatkan tingkat kehamilan, tapi semoga kehamilannya ini mau tidak mau ya diinginkan ya, karunya kalau tidak diinginkan sehingga tidak ada upaya-upaya untuk mengakhirinya. Selain itu tentunya satu lagi sebetulnya pembiayaan menjadi lebih tinggi karena nanti begitu masuk rumah sakit ada beberapa yang tidak di-cover seperti pemeriksaan rapid gitu ya untuk men-screening ibu hamil gitu dan itu biasanya dibiayai sendiri. Itu juga menjadi salah satu dampak. Jadi take home message pada materi ini adalah tentu saja untuk mendapatkan kehamilan yang sehat. Kesatu karena ini adalah judulnya di masa pandemi, laksanakan protokol kesehatan dengan baik, yaitu memakai masker, 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan tetap melakukan ANC dengan baik, tapi tentunya ANC ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian makan makanannya tentu saja yang bergizi, sehat, dan berolahraga teratur. Ini sebetulnya hanya suatu usaha untuk bisa mendapatkan kehamilan yang sehat, baik pada ibu dengan risiko rendah maupun dengan risiko tinggi yang tentunya akan memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut dan lebih banyak gitu ya untuk pemeriksaan antenatal care-nya. Dan ini terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya semoga semuanya juga tetap sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dini. Hatur nuhun. Waduh, menarik banget ya. Tadi apalagi soal hamil booming tadi yang positif. Tiba-tiba banyak yang positif gitu efek lockdown. Jadi positif COVID-nya enggak sih dok, tapi ternyata positif yang lain gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu muda nih kayak saya dan teman-teman di sini mungkin sebagian agak deg-degannya 2 positif itu ya. COVID hamil ya, jangan dulu gitu ya. Oke dokter, ini sangat banyak yang sudah antusias nih dokter, teman-teman kita Bapak Ibu sekalian peserta Zoom kita hari ini. Boleh saya bacakan satu sesi untuk 3 pertanyaan dulu ya dok? Ya boleh. Ya. Oke, ini sudah ada Teh Rara Nuraini dari Bilik. Apakah USG boleh dilakukan setiap bulan dari awal kehamilan sampai akhir? Adakah efek sampingnya apabila dilakukan setiap bulan? Nah, itu pertanyaan pertama, Dok. Pertanyaan kedua dari Ibu Esti Waruju. Halo, Bu Esti. Wah, saya kenal nih Bu Esti nih. Kan pada masa pandemi ibu hamil ada nyeri otot. Nyeri ototnya di daerah mana ya dok ya? Nah, terus yang ketiga dari Bu Esti.
bagaimana penanganan efektif terhadap ibu hamil yang selalu muntah meskipun sudah memaksakan makan? Ini bukan hanya morning sickness, tapi mungkin seharian gitu ya. Mungkin itu dulu ya. Mangga dok, silakan. Bu Eni, saya jawab satu-satu dulu ya. Bisi saya lupa pertanyaannya. Jadi nomor 1 adalah apakah USG boleh dilakukan gitu ya pada setiap bulan dari awal hingga akhir gitu ya. USG itu atau ultrasonografi itu aman untuk ibu hamil. Mau dilakukan tiap bulan juga tidak apa-apa. Karena itu adalah refleksi suara gitu, hasil dari pantulan suara USG itu. Tidak seperti torak foto gitu ya, yang misalnya di ronsen atau sinar apa sih yang biasanya katanya sinar X gitu ya, itu bukan seperti itu. Dia hanya pantulan suara dari dalam dipantulkan jadi dibentuk dalam bentuk gambar. Itu sederhananya. Jadi USG aman, dilakukan sebulan 2 kali pun tidak apa-apa. Bahkan kalau yang ANC-nya ke dokter kandungan terus pasti di USG terus ya setiap datang. Jadi kalau misalnya dari hamil 1 bulan sampai 7 bulan sekali, dari 7 bulan sampai 36 minggu sebulan 2 kali, dari 36 minggu seminggu sekali sampai lahir, itu udah berapa kali di USG, itu tidak apa-apa. Ya, jadi tidak berpengaruh dan tidak berefek kepada janin. Mungkin itu cukup jelas ya Bu Rara. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa ya lupa Bu, ini yang kedua tuh tentang otot, dok. Iya. Ini tentang khas nyeri ototnya di daerah mana? Tadi kan salah satunya adalah nyeri otot. Nyeri ototnya bisa di mana saja, dan mungkin untuk ibu hamil jadi bingung ya. Biasanya nyeri punggung juga, nyeri pergelangan tangan, biasanya kaki semuanya terasa nyeri. Tetapi biasanya bukan hanya nyeri otot tok gitu. Jadi dia ada riwayat yang lain, misalnya kontak dengan penderita COVID gitu. Jadi ada data pendukung lain gitu, bukan hanya tiba-tiba aduh saya nyeri otot berarti saya mungkin COVID gitu. Tidak seperti itu juga sih gitu ya. Dan itu juga tidak banyak, tadi cuma berapa belas % gitu ya yang yang menderitanya seperti itu. Jadi tidak spesifik juga di mana-dimananya, tetapi jelas bisa seluruh tubuh juga kerasa nyerinya gitu ya. Tapi bukan hanya itu, seperti yang lainnya pun ada data pendukungnya gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga cukup jelas. Baik, tadi selanjutnya dari Ina dok, kalau misalnya morning sickness-nya nggak cuma pagi dong nih muntah, terus makanan tuh nggak bisa masuk sama ya, kalau itu yang terjadi, kita biasanya menyebutnya sebagai hiperemesis gravidarum. Jadi emesis yang berlebihan, yaitu mual muntah yang berlebihan. Kalau itu yang terjadi, segera pemeriksaan diri tentu saja ke dokter. Nanti biasanya dokter akan mengecek urin rutin. Yang akan dilihat adalah nanti keton, yang kita sebut keton. Nanti kalau dia ada positif, berarti itu ada indikasi memang yang berlebihan tadi, yang seharusnya tidak dipecah, keton itu menjadi dipecah gitu loh. Berarti dia memang sudah berlebihan gitu muntahnya, sehingga biasanya nanti disarankan kalau misalnya diberi obat minum masih keluar juga karena muntah, berarti memang harus diberi perawatan di rumah sakit melalui obat infus. Itu kan tidak harus ditelan. Nanti ada step-stepnya, dan biasanya dirawat 2 atau 3 hari juga. Kalau udah membaik dia pulang gitu. Jadi bagaimanapun harus diperiksa, jangan sampai dibiarkan, karena ada yang pernah ibu hamil turun sampai 7 kilo dalam waktu 1 bulan gitu ya. Kalau kayak saya sih nggak apa-apa ya, nggak hamil pengen kurus gitu ya, tapi kalau ibu hamil ada nggak boleh turun sampai sebanyak itu. Jadi jangan dibiarkan sampai parah, karena begitu sehari 2 hari aja tidak ada makanan atau minuman yang masuk, harus segera memeriksakan diri. Mungkin itu jawaban dari saya buat ibu siapa tadi, Bu ini. Semoga cukup jelas jawaban saya. Ya, nuhun dok. Ini yang tadi pertama 3 pertanyaan sudah terjawab. Boleh lanjut ya dok? Ini banyak banget. Boleh, enggak? Silakan. Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat, kalau ternyata masih
masih belum bisa memuaskan pertanyaannya, boleh loh pas dibacain pertanyaannya dibuka videonya, terus bertanya langsung, nanggepin atau audionya, ya. Oke, untuk selanjutnya dari Ibu Sulistiawati, tadi dokter katakan bahwa scan torak tidak ada bisa dengan foto toraknya, apakah tidak mengganggu janin ibu? Apakah ibu hamil dengan penilaian UWS 10 atau lebih harus dirujuk untuk mendapat perawatan khusus? Ya, langsung saya jawab saja ya, Bu ini atau gimana? Iya, mangga langsung dijawab. Untuk Bu Sulistiawati ya, betul, scan torak itu tentunya tidak disarankan untuk ibu hamil gitu ya. Tetapi apabila dia dalam keadaan emergency gitu ya, itu harus dilaksanakan karena sebetulnya kan itu jaraknya tidak begitu, bukan torak abdomen kan gitu yang kita minta, bukan perut gitu kan foto toraksnya, tapi masih ada di atas gitu sebetulnya. Mungkin untuk trimester pertama memang tidak disarankan gitu karena di situ masih ada pembentukan, tetapi kalau misalnya ibu hamil ini dicurigai misalnya pneumonia, tentu saja pneumonia itu lebih parah daripada kalau sampai dia tidak di ronsen gitu loh Bu, pilihannya. Karena tentu saja pneumonia itu ini bisa mengakibatkan kematian buat ibu. Jadi kita kalau melihat seperti ini, mana benefit yang lebih besar gitu yang bisa kita lakukan gitu. Biasanya ke situ arahnya. Jadi mau tidak mau kalau misalnya udah 32 minggu ke atas atau 28 minggu gitu ya, 20 minggu aja ternyata ibu ini ada sesak nafas yang mengarah kepada mengarah kepada COVID, ya mau tidak mau scan torak ini harus di scan atau foto toraks ini harus dilaksanakan. Mungkin itu cukup jelas ya. Tapi untuk penilaian EWS gitu ya, early warning system yang ternyata kalau dihitung lebih atau lebih besar atau sama dengan 10 itu harus dirujuk. Kalau memang misalnya ibu bekerja di puskesmas atau di BPN, tapi kan nggak bisa karena harus ada torak foto gitu ya. Biasanya kan itu ada torak foto, karena salah satunya harus ada torak foto, biasanya sudah di rumah sakit sih Bu. Kalau sudah di rumah sakit, biasanya memang harus segera di swab. Tapi kalau ternyata dia bekal, si ibunya misalnya diceknya di luar gitu ya, di swasta, dan datang ke ibu, ke puskesmas atau ke BPM, dilihat ternyata ada tulisannya pneumonia misalnya atau apa, itu segera rujuk ke rumah sakit yang tentu saja ada fasilitas untuk COVID. Gitu, jangan sampai ibu ini nanti kukurilingan di sini nggak ada, ini nggak bisa gitu. Makanya biasanya bekerja sama dengan puskesmas gitu ya, dikirim dulu agar nanti bisa mengisi sisrute ya biasanya ya untuk bisa merujuk kecurigaan COVID gitu. Mungkin cukup jelas nggak Bu Sulistiawati? Bu Sulistiawati cukup jelas ya. Nah ya, oke. Karena nggak buka video, saya rasa cukup jelas ya penjelasan ya. Selanjutnya ada lagi Bu ini yang dokter, kira-kira berapa ya? 2 pertanyaan lagi kah kita? Sebenarnya waktu kita masih ada sekitar 20 menit lagi sih. Coba dibaca dulu kali ya dok ya. boleh. Dari Ibu Ines Katina, apakah ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 bisa melahirkan secara normal? Bisa IMD dan memberikan ASI nggak? Terima kasih. Saya jawab langsung. Untuk ibu hamil dengan COVID, biasanya bisa melahirkan normal apabila datang sudah dalam pembukaan besar, gitu. Jadi biasanya kita mempunyai batas waktu 6 jam, gitu ya. Kalau bisa lahir dalam waktu 6 jam, kita dahulukan untuk lahir normal. Tetapi kalau lebih dari 6 jam, biasanya kita lakukan seksio sesaria. Misalnya kalau datang pembukaan 7, ya itu kan tinggal nunggu. Pasti lebih cepat lahir normal daripada kita mempersiapkan seksio gitu. Jadi masih memungkinkan. Tetapi balik lagi biasanya itu tergantung kepada SOP atau standar operasional prosedur di
fasilitas kesehatannya di rumah sakitnya. Biasanya kan kalau udah COVID dikirimnya ke rumah sakit ya. Nah, gimana rumah sakitnya yang menetapkan standar SOP-nya itu begitu. Tapi kalau di Hasan Sadikin seperti itu, dan yang disarankan dari tadi rekomendasi Pogi memang masih disarankan untuk dilakukan seksi sesaria gitu untuk pasien COVID ini. Apalagi ada lagi tadi teh. Oh, IMD ya. IMD rawat gabung menyusui ya, gitu. Untuk IMD sendiri sebetulnya ini juga ada yang pro kontra gitu ya, tetapi selama tentu saja kalau IMD menyusui itu kan atau rawat gabung, pastinya si bayi ini akan kontak ya langsung dengan ibu gitu, sementara ibu sendiri terkonfirmasi COVID, penderita COVID gitu. Si dede bayi enggak gitu ya, dicek itu ternyata dia negatif. Coba bayangkan, apa sebesar itu ingin tertular oleh ibunya gitu ya, kan karunya kasihan ya gitu pada dede bayinya gitu. Tetapi itu kalau misalnya keluarga keluarga tetap gitu ya mau memutuskan saya pengen IMD dengan segala risikonya, ya biasanya petugas kesehatan mengikuti apa mau ibunya gitu ya dan suami gitu. Tetapi bisa asal si suami dan ibu ini sudah mengerti bahwa kemungkinan untuk kontak fisik kan berarti dia kemungkinan terkenanya besar ya, nantinya seperti itu. Kalau untuk ASI sebetulnya ASI-nya sih tidak masalah gitu ya, tetapi kontaknya gitu, yakinkan apa putingnya bersih gitu ya, nafas, jadi ibunya pakai masker menyusuinya, dan itu harus dijalankan prosedurnya. Tetapi kalau untuk lebih mengurangi, baiknya apa dipompa, kemudian ASI tetap diberikan menggunakan sendok ke dede bayinya, jadi ASInya tidak terbuang percuma. Jadi sehingga begitu si ibu itu sudah pulih, sudah sehat, dia bisa mulai menyusui ibunya. Jadi saya pikir sih untuk menyusui, untuk IMD ya, inisiasi menyusui dini, ataupun selanjutnya memberikan ASI atau bahkan rawat gabung, biasanya kalau sudah sekali bayi masuk bersama ibu gitu ya, yang terkonfirmasi COVID, bayi itu nggak bisa keluar bergabung lagi dengan bayi yang lain. Jadi di situ ibunya yang harus mengurus gitu sampai nanti dinyatakan pulang, dan itu biasanya 2 minggu gitu. Bayangkan gitu. Jadi memang siapa yang mau terkena COVID, tetapi mungkin karena menderita, jadi ada beberapa prosedur yang biasanya boleh dilakukan menjadi terbatas gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke dok, ini ada lagi nih dari rekan bidan di Puskesmas bertanya, bagaimana mempersiapkan persalinan pada ibu yang terinfeksi COVID bagi kami bidan? Bu, ini hilang suaranya, apa saya langsung baca saja? Halo? Suaranya hilang. Suaranya? Oh, ini ya. Bagaimana bidan Nuriyah ya? Bagaimana mempersiapkan persalinan pada ibu yang terinfeksi COVID bagi kami bidan di Puskesmas? Tentu saja kalau itu yang terjadi, bidan harus menggunakan APD level 3. Gitu ya. Itu karena di bagaimanapun perlakuannya sama gitu. Jadi mau di Puskesmas, mau di rumah sakit, tentu saja proteksi untuk diri kita, terutama tenaga kesehatan, apalagi di Puskesmas yang bidannya cuma segitu-gitunya gitu ya, jumlahnya terbatas. Kalau pada kena COVID, atau jadi kosong nanti, nggak ada yang jaga gitu ya. Jadi bagaimanapun Puskesmas harus bisa memfasilitasi bidan-bidannya dengan menggunakan APD level 3. Tapi mengenai dulu kan pernah ada ya, chamber room itu tidak disarankan sebetulnya. Begitu, karena malah jadi artinya mau libak bahasa Sunda, bahasa Indonesianya. Udaranya malah jadi ada sirkulasi udaranya, jadi malah nggak bagus gitu ya. Jadi ada di situ gitu. Jadi tidak disarankan mengenai chamber-chamber itu. Jadi tetap tentu saja ibunya harus satu ruangan, satu orang. Ya, petugas bidannya harus menggunakan APD level 3, mungkin nanti ada perinanya juga, perawat bayinya sama menggunakan level 3. Gitu kalau memang Puskesmas menerima
misalnya kalau pada kasus datang pembukaan lengkap gitu ya, emergency, mungkin itu yang harus dilakukan. Mungkin Ya. cukup jelas nggak Bu Nuria? Bu Nuria? Cukup ya? Kalau sekiranya bagi penanya yang pertanyaannya sedang dibahas, sekiranya rekan-rekan merasa kayaknya masih gantung, masih Ya, boleh ini. kok. Boleh kok apa gitu misalnya, nggak masalah. Kita kan di sini diskusi ya Bu ini ya. Siap. Ya, Bapak Ibu boleh ya sesuai dengan kesepakatan bersama tadi, kalau misalnya pas lagi dibahas pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian boleh mengaktifkan kamera dan suaranya untuk bertanya secara langsung atau menanggapi. Dan kita sifatnya sharing diskusi di sini kan ya, Dok ya? Iya. Ini masih boleh, ada yang nanya masih boleh, Dok? Masih ada waktu nggak sayangnya? Mungkin ini ada 2 pertanyaan yang sama Bu ini, boleh nggak? Amin ya, Dok. Dari Bu Asri dan Bu Ya. Ina. Ya, soalnya mengenai vitamin ini ada yang beberapa orang menanyakan, 3 malah. Mungkin sekalian mengenai tambahan multivitamin bagi ibu hamil gitu ya. Sebetulnya seperti yang tadi dikatakan gitu ya, kalau misalnya ibu hamil ini nutrisinya baik ya, makannya bergizi, sehat, seimbang, cukup gitu ya. Sebetulnya tidak diperlukan lagi si multivitamin itu gitu ya sebetulnya. Tetapi yakin ibu-ibu hamil kita tercinta ini makannya seperti itu gitu ya, yakin gitu. Ibu-ibu bidan yakin tidak gitu, ibu hamil ini makannya tadi seperti gambar yang indah itu, seimbang karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayuran, buah-buahan, minum air putih 8 sampai 12 gelas per hari, tidak ada mie instan, tidak ada bakso, tidak ada seblak, tidak ada apapun gitu ya. Gitu, yakin. Nah, biasanya kalau tidak yakin gitu, tambahkan multivitamin itu lebih baik gitu karena di dalamnya tentu saja sudah tertera kandungan-kandungan yang memenuhi kebutuhan untuk ibu hamil. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu tentu saja seperti tadi dikatakan daya tahan ibu hamil itu kan lebih rendah ya dibanding yang tidak hamil gitu. Jadi ini juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh tentu saja. Jadi tidak ada masalah dengan pemberian tambahan vitamin khusus untuk ibu hamil gitu. Kemudian itu sudah merenya menjawab 2 pertanyaan. Mungkin masih ada waktu nggak? Tadi pengaruh nggak, Dok, ke berat badan janinnya? Untuk pengaruh ke berat badan janin tentu saja tetap patokannya adalah penambahan berat badan ibu dan penambahan tiap bulannya berat badan ibu gitu yang harus dipantau. Tapi tentu saja kadang-kadang ada yang, Dok, saya naik 20 kilo, bayi saya lahirnya 1,8 katanya gitu ya. Itu makanya mengapa harus dicek juga ke dokter kandungan karena nanti di USG untuk melihat apakah plasentanya berkembang dengan baik atau tidak, karena itu nanti bisa dinilai gambaran plasentanya bagus atau tidak pada saat pemeriksaan ultrasonografi. Kalau ternyata nanti lebih kecil misalnya, padahal berat badannya sudah bagus, makannya sudah bagus, tapi masih tetap kecil, biasanya nanti ada tambahan tablet atau obat yang diberikan oleh dokter kandungan untuk memperbaiki kualitas aliran darah dari plasenta ke bayinya. Gitu. Ya. Ini berkaitan juga dengan mungkin cukup terjawab kah? Atau ini apa satu lagi ya? Apakah ini tadi tuh minyak ikan bisa menggantikan konsumsi ikan? Suplemen minyak ikan gitu ya. Kalau suka silahkan gitu ya, tapi tidak semua ibu hamil menyukai si minyak ikan itu karena baunya. Tapi kalau suka bisa memakannya itu tidak ada masalah. Toh itu sehat kok gitu sebagai tambahan saja. Itu jawaban dari saya. Sudah sangat detail sekali jawaban dari Dokter Dini dan mencerahkan. Hari ini kita dapat ilmu mencerahkan. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin terlewat mengingatkan teman-teman Ibu sekalian mengisi link yang ada di chat box. Link tersebut merupakan absensi dan juga polling feedback untuk kami peserta panitia yang dapatkan dari peserta tentang penyelenggaraan webinar hari ini gitu.
Jadi yang belum mengisi, mangga silakan diisi. Terus ini apa ada rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Saya kasih satu pertanyaan terakhir. Kesempatan pertanyaan terakhir yang langsung disampaikan kalau mau buka kamera dan suara. Boleh kalau ada dari rekan-rekan boleh raise hand mungkin. Raise hand ada pilihan opsi 3 di atas itu, yang titik 3 di atas, angkat tangan. Silakan boleh dibuka kamera dan video suaranya. Ada pertanyaan? Bahwa ini ada yang raise hand? Ada. Ya, itu dari Ibu Sulistiawati Ponco Rejeki Putri Lestari. Oh iya, boleh dibukain tolong Mas Fajar. Silakan Ibu Sulis. Bertanya dengan dokter ini langsung. Ibu Sulis. Ibu. Bisa dibantu sama Mas Ya. Fajar? Sudah. Ibu Sulis sudah menyalakan videonya. Suaranya. Silakan Ibu Sulis. Ibu Sulistiawati. Silahkan Bu Sulis. Halo Ibu. Ya. Silahkan Bu. Ibu Sulis masih belum terdengar suaranya, Bu. Mungkin apa terkendala sinyal mungkin ya? Ibu. Atau Ibu boleh ditanyakan di chat aja. Atau Bu Sulis kalau masih ingin bertanya boleh di chat saja. Atau ada rekan lain yang tadi saya diberi kesempatan oleh panitia untuk rekan-rekan peserta webinar hari ini, kami beri kesempatan satu lagi untuk bertanya secara langsung. Mungkin bertatap muka dengan Dokter Dini, walaupun secara virtual ya. Hati-hati gitu ya Dok ya. Bu Sulis nggak ada suaranya ya, masih tetap soalnya. Ya udah. Iya, masih belum terdengar suaranya Bu Sulis. Kalau Bu Sulisnya belum bisa teknisnya untuk bertanya langsung, kami beri lempar kesempatan kepada Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya langsung. Ada yang raise hand lagi? Tidak ada? Ada yang raise hand kah, Mas Fajar? Oh, ini Bu Sulis sudah buka nih. Masih belum. Belum. Mungkin bisa langsung nyalakan video dan juga suaranya. Nggak ada yang ingin langsung bertanya. Kalau nggak raise hand langsung, halo assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, ketak-ketak ya. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada mah. Iya, tadi soalnya udah banyak banget antusias Dok digempur di awal ya. Iya. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi link yang sudah ada di kolom chat box itu berisi dan polling dari kami terhadap feedback acara webinar hari ini. Karena tidak ada lagi yang bertanya, bolehkah kita pilih 5 pertanyaan terbaik, Dokter Dini? Boleh. Ya, mangga dokter, saya minta tolong dipilihin 2 dulu dari dokter, pertanyaan terbaik. Oh, saya yang milihnya. Semuanya baik atuh Teh Winnie, kalau saya yang milih mah. Semua pertanyaan baik. Bagus. Ini aja nih Bu Sulis aja deh, 1 Bu Sulis. Sulis. Sudah raise hand, tetapi karena gangguan mungkin jadi tidak bisa bertanya langsung. Dan ini yang Ibu Inas tadi, apakah yang COVID bisa melahirkan normal? Itu dari saya. Oke. Dokter Dini, kalau dari saya ini ada phone a friend. Kalau kuis tuh phone a friend. Rada pilih yang menarik mana?
Saya boleh pilih ini ya, dari Bu Esti Waruju, yang tadi nyeri otot. Terima kasih. Tinggal 2 lagi ya. Lagi, Bu Sulis tadi sudah. Berarti Bu Ina nih. Bu Ina bagaimana penanganan efektif? Sama terakhir dari Bu Bidan Puskesmas kita biar semangat ya, garis terdepan. Bu Bidan Nuriyah ya. Ibu-ibu yang disebutkan namanya tadi silakan meninggalkan nomor handphone di kolom chat, nanti langsung diisiin pulsanya ya, tiba-tiba langsung dapat door prize giveaway berhadiah. Pulsanya ditambah 100.000. Insya Allah semoga bermanfaat di masa pandemi ini ya, nelpon keluarga yang jauh, video call. Ya, karena tadi kan katanya Dokter Dini tuh telekonferensi atau telemedicine ya, itu bermanfaat sekali. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberi kesimpulan diskusi kita hari ini, Dokter Dini ya. Jadi menjaga kehamilan sehat selama masa pandemi ini bisa pertama kali kita lakukan, mungkin yang kerap kita bisa lakukan, manfaatkan teknologi seperti telemedicine tadi ya. Salah satunya hari ini yang Dokter Dini lakukan adalah bentuk dari edukasi lewat telemedicine, telekonferensi ya Dok ya, yang mungkin kalau di masa nggak pandemi itu kita harus keluar rumah jauh-jauh. Nah, karena sekarang pandemi, hikmahnya teknologi menyatukan kita di seluruh Indonesia, subhanallah, sangat luar biasa. Nah, terus proteksi kesehatan dengan berolahraga buat ibu hamil, itu bisa menghilangkan stres, menjaga posisi dan postur tubuh, dan panduan gizi seimbang untuk dikonsumsi gitu ya Dok ya. Nah, terus juga jangan lupa protokol kesehatannya seperti mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, terutama kalau ke fasilitas kesehatan, dan early warning system menjelang lahir itu berarti harus ANC-nya lebih diperkuat lagi kepada bidan atau dokter kandungan yang menangani gitu ya Dok ya, kurang lebih ya Dokter Dini ya. Dokter Dini hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Ini kami sangat berterima kasih, sangat senang mendapatkan ilmu pencerahan dari Dokter Dini yang hari ini sudah sangat mau berkenan meluangkan waktu loh di tengah waktu sibuk prakteknya dan mengajarnya ya dokter ya. Jadi kita hari ini bisa dapat ilmu baru, semoga ini bermanfaat untuk kita semua di masa pandemi ini. Bapak Ibu peserta boleh dinyalakan kameranya semuanya. Kita bisa menyalakan kamera untuk berfoto bersama. Mas Fajar, jangan lupa tolong di-screenshot. Siap. Aku kasih aba-aba ya. Silakan Bapak Ibu boleh menyalakan videonya. Saya siap-siap dulu nih untuk ngambil foto. Ada gaya pamungkas? Salam sehat atau sarami? Saya masih menunggu semuanya untuk menyalakan video. Ini masih banyak nih yang belum, silakan. Ibu Marisa, Ibu Sinta, Ibu Nur Hasana, Ibu Rosmala, Ibu Usma, silakan. Boleh Ibu Sulfiana, Ibu Esti, Ibu Ramadhaniati, boleh. Saya kasih aba-aba dulu ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya siapin dulu. Sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dokter Dini, teman-teman, dari informasi kita ada webinar lagi selanjutnya di hari Jumat, jamnya sama, jam 9. Kontak personnya sama, silakan hubungi Mbak Teh Lisa yang kemarin, Teh Lisa untuk mendaftarkan diri atau registrasi, ajak teman. Kalau Good job anak-anak, good job.
Utami, terima kasih sudah mengikuti, Dok. Good job. Terima kasih banyak. Tapi ini kan yang mengikuti besok nih, Dok, ya, insya Allah hari Jumat ya, Masya Allah. Jadi yang berkaitan dengan ASI boleh tahu nih dari Dokter Utami hari Jumat besok jam 9, daftar lagi di keseruan webinar kita. Terima kasih Dokter Dini, Dokter Utami untuk bisa bergabung dengan Dokter Utami dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada berkenan dari kami panitia sama saya pribadi sebagai moderator. Terima kasih Mbak Juru Bahasa Isyarat, Mbak Mada dan Mbak Wi ya. Iya, jangan lupa sampai ketemu di webinar selanjutnya jam 9 hari Jumat dengan Dr. Utami Rusli, SPA, IBCLC, FABM. Kita akan ngobrolin ASI di masa pandemi. Oke, dari saya, terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu di keseruan selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia dari Dinas Kota Bekasi, Sentra Laktasi, Save the Children. Hatur nuhun, Dr. Dini. Dan saya izin live ya. dokter.